bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta sebangsa setanah air, bahkan dimanapun monolog sederhana kanal hikmatologi dapat dinikmati. Berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali di jelang kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Tentu saja harapan kita semua kian dewasa, berbangsa, bernegara, semakin lembut, cerdas, hati nurani, sehingga berpikir indrawi lewat otak benar-benar terpuji dalam sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan istilah radikalisme, juga disibukkan dengan ekstremisme dan terorisme. Namun orang-orang yang sengaja berbuat ekstremisme tidak diberikan cap sebagai orang yang melakukan tindakan atau perilaku ekstremisme. Contoh, membabi buta, menghabisi sesama anak manusia, dan banyak contoh lagi yang lainnya, termasuk begal jalanan, sampai begal uang negara yang terstruktur. Semua adalah berawal dari rasionalisme menjangkit menjadi radikalisme, ekstremisme, hingga terorisme. Namun kali ini kita angkat dari Sabdana. Ya, mohon maaf, Sabdana itu bukan padanan dari sabda Nabi Muhammad SAW, karena kami ditegur oleh seorang ustadz, ya, bahwa kalau bisa jangan memakai kata sabdana, karena itu berkaitan dengan Rasulullah. Nah, inilah keterbatasan bahasa kita. Artinya bahwa ketika kami mencoba dan sejumlah orang mencoba memberikan inovasi berbahasa, maka ketika bahasa itu belum baku diterima oleh masyarakat, maka tak jarang yang tidak mengikuti dari awal kajian hikmatologi dengan sabdana salah satu pirantinya, sehingga mudah kita untuk menangkap secara keliru. Tidak salah. Sekali lagi, sabdana itu adalah bentuk karya sastra yang semacam itu tidak sama persis, semacam puisi, semacam pantun. Mengapa kami sebut semacam? Karena memang tidak persis sama dan sudah melewati beberapa survei, termasuk dialog dengan tokoh-tokoh terutama di Universitas Negeri Malang dan di Universitas Brawijaya Malang, yang bergelut gelimang dengan karya-karya sastra. Dan sabdana ini adalah insya Allah inovasi terhadap karya sastra yang bernama syair ataupun puisi ataupun ada yang menyebut deklamasi dan seterusnya. Sabdana yang ke-6
14.092. Radikalisme bagian pertama. Radikal sebagai berpikir kuat mengakar hal niscaya, ditanamkan filsuf untuk mencapai kebenaran sempurna. Kebenaran yang berasal dari hasil renungan mendalam manusia, tak dimulai dari hikmah kitab suci semesta. Dari renungan semata hingga tentang ayat semesta, tak mengambil dari Rasul Allah Maha Esa. Berpikir mandiri, mengandalkan otak, berbekal panca indera. Jadi kalau kita menyimak sabdana yang sederhana ini, pada radikalisme bagian pertama ini kami mementaskan pola pikir radikal. Jika seseorang belajar filsafat, maka berpikir radikal itu bagian yang niscaya. Jadi kalau di dalam kosakata santri itu fardu ain. Jadi harus mendalam, mengakar dan mencerabut sampai yang sedalam-dalamnya. Digali, diunggah hingga menjadi satu temuan berpikir. Inilah yang dimulai oleh Thales, ya. Kemudian Aristoteles, Descartes, Socrates, Plato, hingga Hegel dan yang lainnya. Semuanya memulai dari renungan anak manusia. Karena itu kami mengatakan berpikir radikal itu dimulai dan ditanamkan secara kuat oleh para filsuf. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil pemikiran yang sempurna. Apakah tentang ilmu eksakta ataukah tentang ilmu sosial semata. Semua digali dari potensi anak manusia yang merenung, ya, secara mendalam untuk mendapatkan kebenaran yang dianggap sempurna. Namun pemikiran-pemikiran dari para filsuf, ya, semula tidak berangkat dari kitab suci semesta. Artinya kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah. Kemudian yang disingkap, yang didakwahkan dengan arif, lembut, bijaksana oleh para rasul-rasul Allah. Karena itu, di sini saya mengatakan tidak mengambil dari Rasul Allah yang Maha Esa. Jadi para filsuf menuntun dirinya dan menuntun orang lain itu untuk merenung secara mendalam, tidak mengambil dari kitab suci. Berpikir mandiri, mengandalkan otak, berbekal panca indera. Ini terutama. Karena itu juga yang disampaikan oleh Newton, ya, tentang teori gravitasi bumi, itu juga dari trial and error, dari coba, merenung mendalam, kemudian menemukan satu konklusi, satu kesimpulan. Nah, ketika berpikir radikal, maka masih dalam batas kewajaran. Namun, ketika radikalisme, maka menjadi permasalahan. Karena pada saat seseorang berpikir secara radikalisme,
maka orang ini mempercayai bahwa filsafat yang dasarnya renungan dan penginderaan semata dianggap yang paling benar. Karena itu, Friedrich Nietzsche sampai pada kesimpulan yang semula dia beragama Yahudi, kemudian tidak puas dengan agama Yahudi, kemudian beralih ke Nasrani, ya. Dan di Nasrani pun tidak puas, dia berhenti di situ, kemudian menganut paham radikalisme sembari mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan telah mati. Dan jika harus ada Tuhan, maka akulah yang berhak menjadi Tuhan. Karena aku berhak menjadi Tuhan, maka aku akan ciptakan the Superman, manusia yang serba unggul. Inilah yang kemudian diejawantahkan dalam animasi. Ada He-Man, ada Superman, ada Batman, ya, ada Spider-Man, dan seterusnya. Semua kesatria animasi itu adalah pelanjut dari gagasan Nietzsche tentang kematian Tuhan. Kita bisa lihat di samping saya ini ada antara lain Zarathustra, karya Friedrich Nietzsche. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita hidup di bumi Pancasila? Perilaku kita dibatasi oleh perilaku saudara kita. Kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan saudara kita. Dalam ungkapan sesepuh Jawa, tepo seliro. Jadi kalau kita berbuat itu harus niscaya untuk dikembalikan kepada diri kita sendiri. Karena itu sesepuh Jawa pun mengajarkan dan tampaknya diilhami dari surah kedua Al-Baqarah ayat 143 bahwa manusia itu hendaknya menjadi umatan wasaton atau umat yang wasotiyah, umat yang moderat. Jadi moderasi itu bukan satu karya anak bangsa sekarang, tapi moderasi itu sejak zaman Nabiullah, sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, moderasi itu senantiasa ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sang teladan. Karena itu, ungkapan atau kearifan lokal Nusantara, ngono ya ngono, ning aja ngono. Semoga seluruh anak bangsa, rakyat jelata hingga yang memegang tahta dimanapun berada diberikan keselamatan. Dan kita bisa menikmati kemerdekaan bersama. Bisa meningkatkan kesejahteraan bersama, keadilan bersama, kebijaksanaan bersama. Dan itu semua bisa diwujudkan jika kita sadar bahwa berbangsa dan bernegara adalah proses yang tidak pernah ada usainya. Terima kasih, semoga bermanfaat.